Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Firdausi Nazila, NIM 11180510071 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam akan memberikan tanggapan saya terkait dunia penyiaran di Indonesia saat ini. Menurut saya, dunia penyiaran Indonesia saat ini tengah berkembang begitu pesat dengan akibat perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini kita tidak hanya memperoleh informasi hanya melalui televisi atau radio, tetapi kita juga bisa memperolehnya melalui akses jaring internet. Hal inilah merupakan bentuk penyelarasan dari media konvensional dengan media yang terbarukan. Dengan karakteristik internet yang tidak terbatas dan mencakup seluruh dunia, memungkinkan kita atau setiap orang bisa bebas untuk berpendapat dan bermedia. Hal inilah yang memunculkan istilah citizen journalism atau jurnalisme warga. Apa sih citizen journalism? Yaitu suatu aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga tanpa adanya background pendidikan, baik itu jurnalistik, komunikasi, penyiaran, dan lain sebagainya. Citizen journalism atau jurnalisme warga ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku jurnalisme profesional dalam penyebarluasan berita. Selama ini, berita selalu identik dengan para pelaku pekerja media atau para pelaku pers yang melakukan serangkaian standar redaksional mulai dari menulis, masuk meja redaksi, dan penyebarluasannya melalui media penyiaran maupun media cetak. Sedangkan aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa atau jurnalisme warga adalah dilakukan dengan cara yang sederhana melalui pembungkusan berita kemudian penyebarluasannya. Berbicara tentang kevalidan suatu berita, jelas berita semacam ini jauh dari kata kualitas yang baik. Hal inilah yang memunculkan hoax-hoax yang beredar di tengah masyarakat. Hoax-hoax seperti ini yang tentunya sangat berbahaya bagi keberlangsungan dunia penyiaran saat ini. Untuk itu, sebagai seorang netizen yang baik atau pengonsumsi berita yang baik, seharusnya kita bisa cek dan cross-check kevalidan suatu berita, apakah berita ini berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak. Kemudian, kita juga bisa meningkatkan budaya literasi kita dengan condong memilih portal-portal yang memang sudah terpercaya di dalam masyarakat, sehingga penyebaran hoax yang ada di masyarakat bisa diredam saat itu juga. Oke, saya mau mengambil contoh media penyiaran berupa televisi. Ketika kita menonton televisi, sebenarnya ada banyak sekali program acara atau tayangan yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan, tapi masih saja ditayangkan. Sebanyak 39% tayangan yang ada di televisi berupa iklan. 31%-nya adalah program sinetron, 15% adalah program berita, dan sisanya adalah program hiburan dan program-program yang mengedukasi masyarakat. Lagi-lagi sinetron yang tayang di jam-jam ramah anak atau di jam keluarga. Acaranya 2 menit, tapi iklannya sampai 10 menit, bahkan hingga 15 menit. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman bagi perkembangan fisik dan psikis generasi kita atau generasi anak-anak saat ini yang memang dari kecil terpapar oleh tayangan-tayangan atau program acara yang tidak mengedukasi. Dengan minimnya laporan pengaduan dari masyarakat, sehingga menjadikan tayangan yang ada di televisi tetap eksis dan selalu ada sampai saat ini. Masyarakat cenderung lebih asik untuk menonton serial hiburan daripada serial yang mengedukasi. Sebenarnya, paradigma seperti ini adalah paradigma hasil rekonstruksi yang dibuat oleh para media massa, yang menyajikan tayangan-tayangan yang kurang beredukasi. Inilah tantangan atau PR besar bagi kita generasi penyiaran Indonesia yang tengah menyelesaikan studi di bidang jurnalistik, komunikasi, penyiaran, public speaking, broadcasting, dan lain sebagainya untuk merekonstruksi atau mengubah kembali paradigma masyarakat dengan menyajikan acara-acara yang lebih mengedukasi. Jangan sampai kita menghilangkan fungsi dari media itu sendiri, yaitu sebagai sumber informasi dan edukasi. Berbicara tentang sumber informasi,
Sebenarnya saat ini kita tengah memasuki era atau zaman digitalisme yang mana setiap elemen masyarakat mampu untuk mendirikan lembaga penyiaran swastanya sendiri, baik yang berbadan hukum maupun yang hanya sekedar aktivitas penyiaran di jejaring sosial dan media sosial. Tetapi ingat teman-teman, jangan sampai kita melupakan kode etik dari jurnalistik itu sendiri yang selalu mengedepankan berita-berita faktual dan terpercaya. Mari menjadi netizen yang cerdas dengan selalu memilah dan memilih program acara mana yang layak untuk ditonton. Dan mari menjadi generasi penyiaran Indonesia yang selalu mengutamakan fungsi dari media massa sebagai sumber informasi dan edukasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.